Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi Laila Sari ya. Yang hari ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Sebelum ke definisi-definisi yang ada di sana ya, yang menurut para ahli, kita harus tahu dulu apa itu penginderaan gitu ya. Seperti kita tahu, kita juga punya panca indera ya. Panca indera ada indera pengecap, perasa, peraba. Nah itu harus berdekatan dengan objeknya langsung gitu. Nah, sedangkan objek penglihatan dan pendengaran dia tidak harus berdekatan dengan objeknya, namun kita memiliki banyak informasi melalui kedua panca indera tersebut. Nah, makanya melihat dari sana, jadi penginderaan jauh itu ibaratkannya ya seperti itu gitu ya, lebih kepada indera penglihatan gitu, sehingga tanpa menyentuh objeknya pun kita mendapatkan informasi yang sangat banyak gitu. Nah, ya. Nah, penginderaan jauh di sini ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Lisland dan Kiefer. Nah, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Nah, kemudian ada menurut David Tellengren ya, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Kemudian ada menurut Paul Jechuren ya, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor buatan, baik menggunakan energi alami ataupun buatan kayak gitu. Oke, kemudian komponen-komponen penginderaan jauh itu ada apa saja? Jadi di sini penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada sumber tenaga. Nah, di sini sumber tenaga itu atau bisa disebut dengan energi. Nah, energi di sini terbagi menjadi dua, ada yang alamiah, ada yang buatan. Nah, yang alamiah itu energi gelombang elektromagnetik alamiah yang berasal dari sinar matahari ya. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga matahari disebut sistem pasif. Jadi, kalau yang alami itu menggunakan matahari dan disebut sistem pasif. Kenapa? Karena si sensor itu tidak bekerja lebih, melainkan hanya menerima pantulan dan pancaran dari sinar matahari. Nah, kendalanya apa kalau misalnya pakai energi matahari? Dia hanya bisa dipakai pada siang hari gitu ya. Nah, contohnya apa? Proses pengambilan foto udara dan foto satelit. Untuk sistem penginderaan jauh pasif yang sangat bergantung dengan matahari, hasil gambaran yang didapatkan sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Nah, jadi kalau sistem energi elektromagnetik alamiah itu jadi hasilnya itu contohnya foto udara. Foto udara itu seperti apa? Coba nanti kalian searching di Google ya, foto udara itu seperti apa. Kemudian kalau energi gelombang elektromagnetik buatan yang digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu gitu ya. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga buatan disebut sistem aktif. Contohnya sistem kerja radar gitu kan. Jadi kalau sistem kerja radar dia punya alatnya sendiri, punya sensornya sendiri gitu ya. Dia dapat dari alatnya itu bisa memantulkan, memancarkan gelombang dan dia tidak terhalang oleh siang dan malam gitu kan. Terus cuaca juga tidak menjadi penghalang gitu kan.
Nah, gitu. Kemudian yang kedua itu ada atmosfer ya, atmosfer. Di sini untuk menjalankan fungsinya pengiriman jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Nah, karena atmosfer ini berkenaan langsung dengan spektrum elektromagnetik, yang artinya apa ya? Elektromagnetik kan punya panjang gelombang tersendirinya. Nah, di sini ada panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam pengiriman jauh itu adalah ada 3 ya. Yang pertama itu ada spektrum gelombang cahaya tampak atau visible, yaitu panjang gelombangnya 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer ya. Yang kedua itu ada spektrum gelombang cahaya inframerah, panjang gelombangnya itu 0,7 mikrometer sampai 1,0 ya mikrometer. Kemudian ada spektrum gelombang mikro, panjang gelombangnya 1 mikrometer sampai 1 meter kayak gitu ya. Itu atmosfer. Jadi atmosfer ini berkenaan dengan panjang gelombang, kemudian unsur-unsur cuaca dan cahaya gitu kan ya, itu sangat berpengaruh kayak gitu. Kemudian perolehan sebelum ke perolehan data kita ke objek dulu ya. Ke objek, setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensornya. Iya betul, kalau misalnya yang padat gitu ya, kalau kalian searching foto udara ya di Google, itu akan berbeda warna dan warnanya, teksturnya juga akan beda gitu kan ya. Itu tergantung pada objek yang direkam itu seperti apa. Misalnya kalau jalan raya ya, jalan raya itu kan padat ya, padat, kemudian hitam, itu akan memiliki rona yang cerah ya, rona yang cerah sehingga memantulkannya tergambarnya ya cerah kayak gitu. Beda lagi dengan wilayah perairan. Wilayah perairan itu kan akan terekam atau tergambar ronanya gelap gitu ya. Jadi semakin dalam si wilayah perairan itu semakin gelap, semakin jernih juga semakin gelap. Nah, kecuali kalau misalnya si sungai itu habis ada hujan tuh ya, habis ada hujan kan suka ada erosi. Nah, materi erosi itu nanti akan memantulkan rona yang lebih cerah karena dia padatan kan ya. Meskipun perairan tapi ada material padat, dia akan memantulkan lebih banyak cahaya gitu ya, dan terekam oleh sensor nanti. Kemudian ada di objek ini juga ada 4 variasi yang digunakan untuk membedakan suatu objek, yaitu ada variasi spektral, yaitu variasi pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan panjang gelombang. Umumnya variasi ini terdapat pada spektrum gelombang tampak, contohnya warna pada suatu objek. Tadi ya yang saya sudah jelaskan. Kemudian ada variasi spasial, adalah variasi pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan bentuk, ukuran, dan tekstur suatu objek. Jadi ukuran juga nanti beda-beda, ada yang kecil ya tergambarnya, ada yang sangat besar gitu kan, ada yang luas kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga itu ada variasi temporal, ada variasi pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik akibat fungsi waktu. Nah, bisa harian atau musiman. Diperkaya dengan informasi mengenai siklus tanaman, variasi ini dapat digunakan untuk mengenali tumbuhan. Nah, kemudian yang keempat itu variasi polarisasi, adalah variasi pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik akibat polarisasi. Nah, polarisasi ini terjadi ketika gelombang elektromagnetik sebagai gelombang transversal mengalami penyerapan sesuai arah polarisasinya. Umumnya variasi ini terjadi pada spektrum gelombang mikro ya. Gitulah. Terus ke sensor ya. Nah, sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek di dalam jangkauan tertentu gitu ya. Sensor tuh bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, di sini beberapa kemampuan dasar yang dimiliki suatu sensor dapat digunakan untuk mengenali objek atau fenomena adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah resolusi spasial ya, adalah kemampuan sensor untuk membedakan objek yang kecil
Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik resolusi spasialnya, kayak gitu. Kemudian ada resolusi spektral. Nah, ini adalah kemampuan sensor untuk merekam tentang panjang gelombang tertentu. Semakin baik resolusi spektral suatu sensor, semakin panjang rentang panjang gelombang yang dapat direkam. Kemudian yang ketiga ada resolusi radiometrik, adalah kemampuan suatu sensor untuk membedakan objek berdasarkan perbedaan sifat pemantulan atau pancaran gelombang elektromagnetiknya. Kemudian yang keempat ada resolusi thermal, adalah kemampuan sensor untuk mengenali objek berdasarkan perbedaan suhu. Jadi sensor tuh punya resolusi-resolusi yang berbeda kayak gitu ya. Satu sensornya itu yang mau ngerekam apa dulu tuh kayak gitu. Jadi penggunaan sensornya berbeda-beda. Kemudian nanti kalian bisa baca ya, saya nanti bikin PDF-nya, ya kalian download aja lah ya, biar biar nggak makan waktu banyak di videonya. Kemudian ada perolehan data. Nah, perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra satelit secara visual dan numerik atau digital. Apa sih menginterpretasi itu, Bu? Jadi memperkirakan itu teh gambar apa gitu kan, kalau misalnya kalian melihat foto udara kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan data. Pengguna data atau pengguna data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Jadi orang yang pakai datanya bisa nggak tuh baca foto udara itu. Kalau misalnya nggak bisa baca foto udara, ya secanggih apapun jenis foto udaranya itu nggak akan berhasil kayak gitu ya untuk mendapatkan informasi. Makanya penginderaan jauh ataupun sistem informasi geografis itu punya khusus gitu ya, orang-orang yang menggunakannya harus ngerti gitu, harus paham. Oke. Nah, kemudian ada jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, sedangkan citra non-foto menggunakan sensor non kamera ya tentunya. Bu, apa sih citra tuh? Citra teh gambar ya, bukan citra hand body lotion kade. Nah, citra teh gambar ya, dia menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik tertentu. Nah, di sini kita bahas dulu citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Citra foto itu dapat dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada foto pankromatik. Foto pankromatik ini merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Jadi kalau hijau ya hijau, kalau merah ya merah kayak gitu ya. Ya seperti itu gitu. Jadi seperti kepekaan mata manusia lah seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada foto ortokromatik. Foto ortokromatik ini merekam spektrum 0,4 mikrometer sampai 0,56 mikrometer ya. Umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Jadi karena kan dia punya ortokromatik tuh, dia didominasi oleh biru dan sebagian hijau gitu ya. Selain itu, foto ini memiliki kemampuan untuk mengenali objek yang ada di bawah permukaan air jernih hingga 20 meter. Wah, canggih nih. Oleh karena itu, foto ini umumnya digunakan untuk merekam daerah perairan dangkal dan survei vegetasi. Jadi kalau misalnya ada tumpahan minyak di laut tuh, kan minyak itu dia kalau minyak mentah dia tuh warnanya gelap gitu ya. Sedangkan air di lautan itu apalagi di tengah itu kan jernih. Nah, dia kalau misalnya kena sinar matahari, dia memantulkannya gelombangnya itu cerah gitu ya. Terekamnya itu sehingga bisa diketahui gitu seluas mana sih pencemaran minyak itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada foto inframerah. Foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,7 mikrometer sampai 0,9 mikrometer. Ini dulu ya. Nah, dia umumnya dapat digunakan untuk membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Jadi kalau misalnya inframerah di sini, ini yang merah-merah ini adalah tumbuhan nih.
tumbuhan. Jadi kalau misalnya yang tumbuhan ini dia apa ya, false color gitu ya. Di sini ada apa, ya berdasarkan warna itu citra itu ada apa, true color dan false color ya. Kalau true color tuh yang kromatik ya, kalau misalnya daun hijau ya hijau gitu ya penampakannya. Tapi beda lagi dengan false color. False color itu ya dia kalau warnanya hijau dia jadi merah gitu, karena dia untuk mendeteksi tanaman tadi gitu ya, yang sehat dan tidak sehat kayak gitu. Kemudian ada foto ultra ungu nih, foto yang merekam spektrum ultra ungu 0,029 mikrometer sampai 0,4 mikrometer nih. Spektrum cahaya tampak tidak ikut rekam dalam foto. Dia ultraviolet ya, ultra ungu tuh. Nah, foto ini memanfaatkan film pangkromatik yang dipasangi filter sehingga spektrum cahaya tampak tidak ikut terekam dalam foto ini. Foto ini umumnya digunakan mendeteksi tumpahan minyak. Oh, harusnya ini nih yang ini ya. Nah, jadi entah kenapa ini slide-nya bukan saya yang bikin sih. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tuh untuk mendeteksi yang ultraviolet itu untuk apa nih? Ya harusnya ini. Kalau yang ultrakromatik itu kalau di sini dia untuk daerah perairan dangkal dan survei vegetasi gitu ya, sedangkan yang ultraviolet itu untuk tumpahan minyak di laut ya. Jadi ini keliru nih. Jadi, apa yang tumpahan minyak di laut itu harusnya ultra ungu gitu ya, atau ultraviolet, sedangkan yang ortokromatik itu untuk vegetasi dan survei. Oke ya. Nah, masih citra foto berdasarkan sumbu kameranya. Nih di sini sumbu kamera itu ada foto vertikal atau tegak. Jadi apa ya, si kameranya itu dia emang vertikal gitu kalau apa kedudukannya untuk pas memotretnya itu. Nah, foto dibuat dengan sudut kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Jadi kalau misalnya apa ya, kelemahannya dia terhalang oleh bayangan pohon dan lain-lain gitu ya. Tapi kelebihannya dia sesuai dengan peta dan skalanya dia apa ya, bukan mantap ya, masif gitu ya. Masif tuh ajeg gitu. Terus ada foto condong miring ya. Foto dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus permukaan bumi dengan sudut condong 100 derajat atau lebih. Dia condong tuh ada yang agak condong. Nah, ini agak condong ya. Dia nggak kelihatan cakrawala. Cakrawala tuh apa sih, Bu? Langit cakrawala tuh ya. Nah, kalau yang condong, sangat condong, dia apa, si langit itu ke gambar gitu, ke potret gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan sudut liputan kameranya di sini ya, kalian bisa bisa baca sendiri lah ya. Ada sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, sudut sangat lebar dan lain sebagainya. Kemudian ada citra non foto. Citra non foto ini dihasilkan dengan sensor bukan kamera ya. Nah, kalau citra foto dia pakai kamera. Citra non foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor dan warna yang digunakan. Nah, jadi kalau citra non foto ini jadi lihat kalau misalnya ini perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara. Nah, citra satelit itu apa sih, Bu? Citra yang apa ya, yang pengambilan gambarnya itu di ketinggian mana nih, di ketinggian 400 sampai 900 km gitu. Jadi dia udah tinggi banget gitu ya. Kalau foto dirgantara ya dia dekat gitu ya. Foto dirgantara tuh pesawat terbang ya. Dia ketinggian pengambilan gambarnya itu 1000 sampai 9000 meter. Nah, perbandingannya apa? Lihat saja ini. Perbandingannya dia ini kan kolam ya. Kolam tuh, ini juga kolam. Jadi resolusinya lebih ini lebih terlihat kayak gitu ya. Si gambarnya itu lebih jelas.
Nah, citra dirgantara dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara dirgantara. Wahana itu alat pengangkut si sensornya, baik itu balon udara, pesawat terbang ya, drone gitu ya. Itu wahana disebutnya ya. Misalnya citra inframerah termal, citra radar, dan citra MMS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau angkasa luar gitu ya. Terus di sini ada citra inframerah menggunakan sensor inframerah termal. Semua benda yang memiliki temperatur di atas 0 derajat absolut akan direkam oleh sensor termal inframerah gitu. Jadi gunung api itu akan warnanya merah kayak gitu nantinya. Citra radar merekam gambaran pada spektrum gelombang mikro. Citra radar dihasilkan dari pengendaraan dengan sistem aktif, jadi dapat digunakan siang atau malam hari ya. Nah, citra warna semu atau false color ya, kata saya tadi ya. Warna objek tidak sama dengan warna foto. Misalnya vegetasi hijau tampak merah karena menggunakan sinar inframerah. Kalau foto asli ya kayak gini ya. Merupakan foto pankromatik berwarna. Misalnya vegetasi berwarna hijau tampak berwarna hijau kayak gitu ya. Nah, bab dari penginderaan jauh ini terakhirnya itu ada interpretasi citra ya. Interpretasi citra ini bagaimana sih si pengguna ini membaca foto udara tersebut gitu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu dari jadi ada 8 kalau di buku ya. Sebetulnya ada 9 komponen, bukan 9 komponen ya. Unsur 9 unsur ya interpretasi citra tuh. Yang pertama unsurnya itu ada rona dan warna ya. Kalau di sini rona dan warna. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Nah, lihat ya. Ini kan ronanya beda tuh ya, ada cerah ya, ada gelap gitu kan. Nah, kalau warna apa? Warna apa? Nah, yang tahu nanti warna jawab ya di e-learning ya. Warna itu apa gitu ya. Warna itu ya beda ini beda gelombang cahaya gitu. Tapi nanti searching ya, oke. Nah, kemudian yang kedua ada tekstur. Di sini tekstur atau frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur. Tekstur mana tekstur? Yakni halus, sedang, dan kasar. Tekstur halus umumnya dihasilkan dari variasi rona yang sedikit dibandingkan dengan tekstur yang kasar. Misalnya tekstur hujan tropis itu kasar, tekstur hutan homogen adalah sedang, tekstur semak, sabana, dan stepa adalah halus. Jadi tekstur itu tahu tekstur ya. Tekstur kalau kalian meraba sesuatu kan ada yang kasar, ada yang halus ya. Itu tekstur gitu. Sama. Jadi tekstur itu nanti dihasilkannya ya dari rona dan warna itu gitu. Nah, ini kalau lihat dari gambar ini teksturnya apa nih? Ini kasar ya. Ini teksturnya kasar. Kalau ini teksturnya apa? Halus ya. Oke, yang ketiga itu ada ukuran. Ukuran ini ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra ya. Misalnya skala citra 1:1.000.000. Panjang objek foto udara itu 4 cm dan lebarnya 3 cm. Panjang sebenarnya berapa? Itu 4 kali 1 juta, yaitu 4 juta cm atau 4 km. Sedangkan lebar sebenarnya itu 3 kali 1 juta, yaitu 3 juta atau 30 km kayak gitulah ya. Kemudian kita harus tahu dulu unsur yang berikutnya yang harus kita lihat itu adalah bentuk ya. Bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasi citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas. Misalnya sekolah dia punya pola tertentu. Bentuknya ya dia I, kalau enggak letter L ya, kalau enggak dia H ya. Ataupun jalan kereta api misalnya dia tidak terputus-putus tapi seperti pita kayak gitu ya.
Nah itu menggambarkan rel kereta api. Kemudian pola ya, pola di sini menunjukkan gambaran objek sebenarnya ya. Ada pepohonan rapat dan tidak teratur menunjukkan hutan gitu ya. Pola atau kecenderungan bentuk suatu objek dapat pada citra pola menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Misalnya pemukiman penduduk dapat berpola linier, terpusat atau menyebar. Perkebunan memiliki pepohonan dengan jarak yang tetap, misalnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada bayangan. Bayangan objek dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin pota udara. Iya, betul. Ya, karena misalnya ini apa nih? Dia timur sebelah mana? Sebelah sini ya. Karena kan matahari terbit dari timur ke barat kan ya. Nah, dilihat dari bayangannya tuh. Ya. Nah, ini bayangan. Nah, kemudian ada situs atau letak kedudukan suatu objek, terdapat objek lain di sekelilingnya. Situs tuh misalnya hutan bakau ada di dataran rendah pantai berair payau gitu. Jadi yang berkenaan gitu ya, yang berkenaan kedudukan suatu objek terhadap objek lainnya di sekelilingnya kayak gitu. Kemudian asosiasi ya, kaitan objek dengan objek lain di sekitarnya disebut asosiasi. Lahan terbuka di dekat, ini apa sih asosiasi lahan terbuka di dekat hutan. Misalnya area parkir berasosiasi dengan gedung perkantoran gitu kan. Oke. Kemudian yang terakhir sih kalau dari saya ada konvergensi bukti gitu. Jadi dibuktikan setelah dibaca semua dari unsur interpretasi warna, kemudian tadi ada ukuran, bentuk, kemudian apalagi tekstur ya, terus kemudian ada bayangan, pola, situs, asosiasi. Nah, dipastikan dengan konvergensi bukti di mana ya didatangi langsung tuh, oh ini teh hutan, benar nggak nih hutan. Nah, terus saya ke lapangan kayak gitu. Nah, kemudian untuk interpretasi citra selain yang di sana itu caranya ada 4 ya, langkah-langkahnya kayak gitu kan. Ini kan unsur-unsurnya nih. Nah, langkah-langkahnya seperti apa tuh untuk menginterpretasi sebuah foto udara? Yang pertama itu ada deteksi ya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada analisis, ada deduksi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk lebih jelas nanti kalian baca PDF-nya aja. Oke, terima kasih sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.